Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita semua nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk duduk bersama dalam majelis ilmu. Di mana majelis ilmu itu adalah salah satu dari taman syurganya Allah. Bersama-sama kita mentadaburi ayat-ayat Allah, dan semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Mona Rosalin yang akan menjadi host atau moderator pada kajian kita hari ini. Berikut adalah susunan acara kita. Pertama saya mulai dengan pembacaan tata tertib, yaitu peserta masuk Zoom dengan menulis nama sesuai dengan pendaftaran. Yang kedua, mic harus senantiasa ditutup atau di-mute selama Ustadz menyampaikan kajian. Yang ketiga, kamera diharapkan dibuka agar kita dapat berinteraksi. Yang keempat, pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat Zoom. Diharapkan peserta untuk memakai pakaian yang sopan dan bagi para akhwat untuk menutup aurat atau memakai hijab. Acara yang kedua adalah pembacaan tilawah oleh Ibu Dewi dan sari tilawah oleh Ibu Mia. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Az-Zahra, Ibu Silvi Daran. Yang keempat adalah penyampaian kajian oleh Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Yang kelima adalah sesi tanya jawab, dan acara terakhir adalah penutup dan doa. Sedikit saya informasikan mengenai Majelis Taklim Az-Zahra. Kami berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana anggotanya adalah sebagian besar adalah ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Kajiannya seminggu sekali di setiap hari Rabu dengan 4 guru pengajar dan kajian spesial di setiap minggu kelima. Untuk kelas-kelasnya ada kelas akidah, kelas tajwid, kelas akhlak, dan kelas tadabbur Al-Quran. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, izinkan saya menginformasikan bahwa hari ini merupakan kajian spesial dari Majelis Taklim Az-Zahra di minggu kelima bulan September tahun 2021. Di mana hari ini kita mengundang Ustadz Bendri Jaisur Rahman sebagai narasumber kita. Ustadz ini berasal dari Jakarta. Ibu-ibu di sini mungkin sudah ada yang familiar, atau mungkin ada yang belum kenal ya dengan Ustadz. Tapi sedikit informasi mengenai Ustadz Bendri. Beliau selain seorang mubalik, Ustadz juga spesialis di bidang penggiat kekokohan keluarga dan Islamic parenting. Ustadz juga founder atau pembina Yayasan Langkah Kita Jakarta. Kemudian Ustadz sebagai konselor keluarga dan pernikahan dan juga seorang penulis. Untuk Instagramnya Ustadz ada di @ajobendri dan channel YouTube Ustadz yaitu Langkah Kita. Jadi ilmunya sangat bagus sekali ibu-ibu, dan kalau saya lihat dari page Instagram Ustadz dan juga YouTube Ustadz, banyak tema-tema mengenai nasihat-nasihat pernikahan, nasihat untuk istri, nasihat untuk para suami, dan cara-cara mendidik anak, Masya Allah. Dan tak kalah penting adalah untuk tema kita hari ini,
yaitu membangun keluarga Islami di era milenium. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan tilawah oleh Ibu Dewi dan sari tilawah oleh Ibu Mia. Di sini kita akan membaca surat Luqman ayat 12 sampai 19. Silahkan, Ibu Dewi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman dan kami perintahkan kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam penyusuannya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua-dua ibu bapamu. Hanya kepada aku kembali. Dan jika kedua-duanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu menaati kedua-duanya dan bergaulah dengan kedua-duanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah daripada manusia karena sombong.
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan bersederhanalah dalam berjalan, dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maha benar Allah yang Maha Agung. Jazakumullah khair Ibu Dewi dan Ibu Mia atas pembacaan tilawah dan sari tilawahnya. Ini berhubung ini saya lihat Ustadz sudah masuk, saya salam dulu ya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ibu semua. Ya, jazakallah khair Ustadz sudah bersedia untuk Iya. mengisi kajian kita hari ini. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Majelis Taklim Az-Zahra Ibu Silvi Daran. Dipersilahkan Ibu Silvi untuk Oke, baik, terima kasih Bu Mona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Bendri Jaisyurrahman sebagai narasumber kajian spesial kita hari ini, Ibu Mona sebagai MC, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Az-Zahra yang kami kasihi, dan para jemaah undangan yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir pada kajian spesial Majelis Taklim Az-Zahra pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sampai pada saat ini. Dan puji syukur atas limpahan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga atas izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam majelis ilmu. Semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat mengantarkan kita untuk menjadi hambanya yang semakin bertakwa. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir nanti. Acara pada hari ini merupakan program kajian spesial Majelis Taklim Az-Zahra berkenaan dengan bagaimana membangun dan segala tantangannya, yaitu untuk keluarga Islami di era milenium, yang mana kami mengundang Ustadz Bendri Jaisyurrahman sebagai narasumber. Kepada Ustadz dan ibu-ibu soleha yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakillah khair Ibu Silvi. Acara selanjutnya yang kita tunggu, marilah kita sama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Bendri Jaisyurrahman. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik. Jazakumullah katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Akhwatul muslimah, a'azzakumullah jami'an, ibu-ibu
Jamaah Majelis Taklim Az-Zahra di Malaysia, dimanapun saat ini menyimak program ini, baik yang ada di rumah atau sedang di lokasi lainnya atau sedang dalam perjalanan, ya. Yang terutama saya ingin sampaikan tadi salam hormat, salam mulia untuk Ibu Silvi Dahran selaku pimpinan atau Ketua Majelis Taklim Az-Zahra. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang di waktu Indonesia bagian Barat, juga waktu di Malaysia, Allah izinkan kita untuk bersilaturahim via daring atau via online, disebabkan karena situasi di mana kita tidak bisa berkumpul karena pandemi yang belum usai, ya. Walaupun di Indonesia alhamdulillah sudah sedikit menurun, ya, sudah melandai sekali, dan sepertinya meskipun ada penerapan kebijakan PPKM, kita masih, ya, alhamdulillah. Seperti pagi ini saya sedikit agak terlambat karena habis lari pagi bersama family keluarga di Bogor, jadi baru sampai, belum sempat parkir mobil, langsung ke ruang tempat untuk berbincang atau berbicara dengan ibu-ibu semua. Dan ini nikmat Allah yang wajib kita syukuri, di mana pandemi Allah memberikan nikmat berupa hadirnya teknologi yang memungkinkan kita untuk terhubung dari berbagai wilayah. Inilah yang wajib kita syukuri, di mana kita bisa terhubung dari berbagai daerah bahkan lintas negara. Meskipun kita tidak kemana-mana, tapi bisa hadir di mana-mana. Ya, seperti yang saya rasakan selama 1,5 tahun ini, saya memang membatasi diri tidak kemana-mana. Ya, saya lebih banyak kajian online, tapi alhamdulillah bisa hadir di mana-mana. Ya, pernah satu hari paginya di Jepang, siangnya di Jerman, sorenya di Australia, malamnya di Amerika. Ya, itu satu hari keliling 4 negara secara virtual, ya. Bahkan Ramadan kemarin keliling ke negara-negara di Afrika, dan itu hanya dimungkinkan karena adanya teknologi yang kita syukuri di masa pandemi ini. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, orang berbulan-bulan disuruh di rumah aja, pastinya stres luar biasa. Ya, ini juga satu hal yang tentu tidak nyaman, ya. Hiburannya di rumah paling-paling cuman nonton TV aja, ya, sampai hafal semua iklan. Ya, bagi yang punya pasangan alhamdulillah, ya, masih punya hiburan. Kasihan saudara-saudara kita yang single gitu, mau keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana gitu. Tapi alhamdulillah hari ini tidak seperti itu. Pagi menjelang siang ini kita berbicara tentang tantangan bagaimana membentuk keluarga, khususnya di era milenial, ya, di mana di masa yang kita kenal sekarang ini tumbuh teknologi pesat berupa teknologi digital yang membuat segala hidup jadi mudah. Tapi perlu kita pahami, perubahan teknologi pasti memberi pengaruh kepada perubahan perilaku sosial. Saya lupa nih teori dari mana, tapi saya pernah belajar, sempat kuliah di FISIP Universitas Indonesia. Ya, saya sempat belajar selain di Ma'had Utsman bin Affan dari Dubai, sempat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Saya ingat salah satu dosen yang berbicara tahun suatu saya kuliah, nama Profesor Imam Prasojo. Beliau pernah menyatakan bahwa perubahan teknologi pasti membawa pengaruh kepada perubahan perilaku sosial masyarakat. Ya, dan ini beliau membuat sebuah sampel kasus di sebuah kampung di Indonesia. Bahkan beliau memulai studi kasusnya dengan pertanyaan kepada mahasiswa. Saya ingat banget pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui, apa penyebab orang kampung itu di daerah itu sangat solid, ya, guyup istilahnya, guyup, akrab. Ya, waktu itu mahasiswa ada banyak menjawab ada karena satu keturunan, satu layah, dan karena kondisi penduduknya masih jarang gitu. Tapi ada satu jawaban yang nggak kepikirkan, dan ini kata beliau, ini salah satu yang nggak bisa kita abaikan. Salah satu alasan orang kampung itu akrab dan guyup karena jamban atau WC mereka di belakang rumah, alias di sungai. Jadi kalau mau ke sungai mereka masih sempat nyapa-nyapa tetangga gitu, mulas gitu, bentar mas gitu, ya.
Ya, sebagian bapak-bapak kalau buang hajat, mohon maaf itu berderet di pinggir sungai, disekat-sekat tapi sambil ngobrol gitu ya. Membincangkan, semalam situ nonton bola nggak? Nonton, pret kita ada bunyi-bunyi gitu. Selesai mereka cebok, ngobrol, lanjutkan sampai perjalanan. Ibu-ibu juga demikian, ya mereka cuci baju sambil ngobrol. Jadi dulu itu sungai, kata Profesor Imam, itu sarana sosialisasi. Sungai itu sentra banget, sarana sosialisasi. Bukan sekedar transport tapi sosialisasi gitu ya. Jadi perputaran informasi adanya di situ. Jadi dulu belum ada akun Lambe Turah, bukan ada akun-akun kabar terkini, update artis belum. Tapi sudah ada informasi-informasi di situ. Jadi mereka mendapatkan banyak hal dari interaksi setiap pagi di sungai. Kemudian mereka pulang, mereka merasakan banyak hal dari peristiwa pagi itu yang mereka bisa sharing kepada keluarga. Sampai suatu hari, kata Profesor Imam, pemerintah mewajibkan para penduduk kampung ini memiliki rumah itu, setiap rumah wajib ada WC dan kamar mandi untuk memperbaiki sanitasi di lingkungan tersebut. Jadi supaya tidak ada pembuangan itu lebih rapi dan lebih baik, tidak kotor dan sebagainya, jadi dibikinlah sanitasi. Kata Profesor Imam, persis setelah program ini bergulir, masing-masing rumah bikin kamar mandi, bikin WC, sungai yang tadinya tempat sosialisasi berubah jadi tempat rekreasi. Apa bedanya? Kalau rekreasi mereka datang tidak setiap kali. Mungkin sepekan sekali kalau rindu, kalau kangen, mungkin 2 pekan sekali. Akibatnya interaksi mereka dengan yang lain itu tidak intens. Ya paling kalau dekat saja, tapi dengan warga yang jauh mereka mungkin kok si ibu ini mana ya? Lah emang nggak tahu, kan dia udah pindah ke kota. Oh kok saya nggak tahu ya gitu. Si ini mana? Itu kan udah meninggal. Astagfirullah. Jadi banyak hal yang mereka tidak ketahui karena sungai itu yang biasanya tempat mereka ngobrol tidak terfasilitasi. Dan itu terjadi lebih parah lagi ketika beralih generasi ke generasi setelahnya yang mereka tidak seguyup orang tuanya karena mereka juga tidak seakrab. Jadi sebatas yang dekat saja tapi yang jauh-jauh mereka tidak begitu kenal gitu. Apa yang ingin saya sampaikan ini ada hubungan dengan tema kita. Saya ingat pernyataan Profesor Imam, peganglah teori ini, kata beliau, bahwa bahkan sebuah sungai, sebuah WC dan kamar mandi, anggaplah ini teknologi dalam bidang pembuangan limbah di masyarakat kampung yang berubah dari yang sebelumnya mengandalkan buang hajat di jamban di belakang rumah, di WC, ke sungai, ketika akhirnya WC dan kamar mandi menggantikan peran sungai, tiba-tiba sosiologi masyarakat berubah. Maka ketika di masa depan, nah waktu itu belum muncul teknologi kayak sekarang, pastilah ada perilaku yang tanpa sadar dialami oleh kita dan itu wajib kita antisipasi. Saya kebayang pernyataan beliau ini yang saya ingat sekitar 20 atau 25 tahun lalu ini dalam konteks kekinian. Betapa sekarang kita mendapatkan bagian dari bagaimana rumah keluarga muslim, yaitu ketika hadirnya teknologi yang sekarang ditandai dengan gadget di tangan, bahkan menjadi kebutuhan dasar. Ya, ini bahkan ini menjadi hal yang dianggap kebutuhan primer. Jika dulu waktu kita kecil masih ingat kebutuhan pokok atau kebutuhan primer itu cukup 3, sandang, pangan, papan. Sekarang berubah jadi sandang, pangan, papan, pulsa, kuota gitu, ditambah charger gitu ya. Itu sebuah kebutuhan pokok yang tidak bisa dielakkan di anak-anak kekinian. Terutama kalau kuota habis mereka bisa menjerit-jerit, tapi kalau makanan tidak ada masih bisa bertahan lapar. Jadi ada hal-hal yang kita lihat perubahan perilaku. Dan apa yang terjadi? Kita melihat betapa gadget menggantikan minimal fungsi-fungsi ortu yang selama ini mungkin menjadi fungsi primer di dalam kehidupan berkeluarga. Di antaranya kita dapati bahwa anak-anak sekarang jarang berbincang, bertanya sesuatu yang mereka merasa perlu untuk didiskusikan karena peran ortu sudah digantikan dengan Google ya. Dan itu mereka penuhi dari kecil. Sehingga diskusi obrolan yang ada di ruang-ruang meja makan dan yang sekitarnya berasa berkurang.
Dan inilah salah satu hal yang kita anggap sebagai hal yang fatal atau yang buruk di masa millennials ketika interaksi anggota keluarga dirasa semakin berkurang, khususnya ketika mereka serumah tapi tak sejiwa. Inilah salah satu fenomena di keluarga milenium, khususnya serumah tak sejiwa, di mana mereka berkumpul dalam satu rumah tapi tersekat oleh media atau benda yang mereka pegang sendiri yang namanya gadget. Anak berada di kamar sibuk menuntaskan gamenya, bundanya di ruang tengah lagi menuntaskan serial drama Koreanya. Kapan nih Lee Min Ho bertemu lagi dengan Siwon dan sebagainya, sementara ayah asik nonton FIFA atau permainan bola. Jadi semua berada di dalam satu namanya keluarga. Mereka berada dalam rumah tapi tak terkoneksi, serumah tapi tak sejiwa. Inilah salah satu tantangan besar keluarga kaum muslimin di era milenials atau era kekinian. Bagaimana kita mendapatkan bahwa pertemuan-pertemuan di dalam rumah tidak lagi mengakrabkan. Perkenalan antara interaksi antar keluarga semakin tidak dekat dan tidak dekat. Dan ini membuat akhirnya kita dapati pihak ketiga mudah masuk di keluarga di mana anak-anak atau suami istri yang tidak memiliki kedekatan atau bonding yang kuat. Di mana anak-anak ketika tidak dekat dengan ayahnya, maka mulailah masuk pihak ketiga yang akan menjadi seorang predator yang memangsa dengan berjubah seorang yang seolah-olah baik. Karena salah satu yang saya pelajari, karena saya basicnya adalah konselor anak dan keluarga dari tahun 2002, dulu saya telah aktif di jalanan, di lapangan sebagai konselor anak. Ya, salah satu yang saya pelajari para modus-modus memangsa anak-anak itu, khususnya dengan hadirnya sosial media, ada teknik yang dikembangkan yang sekarang ini sudah populer dan masih merasa manjur untuk menjebak anak-anak kita. Nama tekniknya teknik grooming. Grooming teknik adalah salah satu yang dipakai para predator memanfaatkan era digital. Ya, ibu-ibu mungkin pernah dengar ya, minimal grooming istilah yang kita sering dengar di pet shop ya. Tapi istilah grooming sendiri sebenarnya diambil dari istilah pet shop untuk memberi isyarat bagaimana anak-anak itu ibarat mangsa hewan buruan atau hewan piaraan yang kelak menjadi jinak dan dekat secara emosi dengan sang pemiliknya. Maka diambil istilah grooming ya. Bagaimana caranya? Ya saya pikir saya nggak akan bocorkan lebih banyak, tapi saya pelajari dari sekadar perkenalan di sosial media. Bagaimana dia membuat akun palsu mengesankan bahwa dia seolah-olah adalah orang yang care dan peduli, memahami anak kita, dan anak kita merasa kekosongan jiwanya, sebab kita tahu anak-anak itu sejak awal memiliki apa yang disebut tank of love, ya, tangki cinta. Tangki cinta yang harus diisi setiap harinya, selayaknya mobil yang kalau sering dipakai dan akhirnya berkurang, maka harus diisi supaya bisa produktif. Begitulah jiwa anak kita. Setiap hari membutuhkan tangki-tangki cinta, membutuhkan stasiun pengisian untuk memberikan cinta, dan itu diharapkan dari orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak memberikan ini, maka apa yang terjadi? Ya mereka mudah mencari SPBU palsu atau stasiun pengisian bahan bakar cinta yang ada di luar. Itulah yang ditangkap oleh sebagian predator. Saya pelajari teknik ini sampai saya bisa dalam hal ini berani mengklaim sekiranya saya bukan ustadz, mungkin saya paling gampang menjebak anak-anak gadis yang ada sekitar saya atau di sosial media untuk dijadikan mangsa. Karena sejatinya anak-anak gadis atau anak perempuan kita yang tumbuh besar saat ini mengalami defisit emosi yang tidak dipenuhi disebabkan bagaimana keluarga milenium ini sibuk dengan urusan yang terkait dengan materi tapi lupa mengkoneksi jiwa di antara mereka. Inilah salah satu yang paling mengerikan. Jadi saya sengaja tidak jelaskan detail bagaimana teknik grooming ini. Ibu-ibu kalau penasaran tinggal googling saja. Tapi teknik ini lazim dan masih manjur saat ini dipakai untuk menjebak khususnya anak-anak kita. Itu dari sisi anak-anak. Dari sisi orang dewasa, kasus-kasus yang muncul, perselingkuhan,
yang muncul hadirnya. Nggak tahu di Malaysia ada istilah pelakor, udah ngerti apa enggak ya, tapi saya yakin tahu lah ya, pelakor ya, bukan film ala Korea ya, perebut laki orang ya, atau pebinor ya, perebut bini orang. Pelakor dan pebinor hadir di suatu ruang kosong di mana perjalanan pernikahan itu stuck. Harapan-harapan yang dibangun awal nikah itu tidak terpenuhi. Sehingga orang kalau sudah mentok, maka dia mencari harapan-harapan palsu dari orang yang tidak layak. Maka muncullah ya CLBK, cinta lama belum kelar ya, mantan yang terindah. Ya awalnya ya sudah move on, tapi begitu kontak lewat FB ya gara-gara high titik rusak move on sebelanga, itu salah satu pepatah yang sekarang ngetren. Hanya karena disapa oleh seseorang yang pernah hadir dalam kenangan hidup kita. Hai, gimana kabarmu sekarang di Malaysia ya? Ya Allah, dia yang dulu waktu SMP pernah hujan-hujanan bareng makan mie ayam di depan gang rujak gitu ya. Saya pernah ngutang dan dia bayarin. Ternyata menyapa saya di FB. Sementara suami saya, ya Allah, sibuk banget. Hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Saya hampir setiap hari melayani konsultasi via WhatsApp dan saya mungkin belum berani untuk membuat platform lain, tapi memang saya merasakan kegelisahan sebagian besar kaum muslimah, ibu-ibu yang WA. Rata-rata mau ibu-ibu, 72,4% follower saya dan yang konsultasi itu ibu-ibu. 72,4%, saya sampai buat statistiknya. Rata-rata per hari saya menerima WA 50 kasus curhatan, per bulan 1.500-an. Ya rata-rata segitu. Dari kasus yang sering ditanyakan via WhatsApp, semua atau 70 atau 80% itu seputar perselingkuhan. Perselingkuhan, dikhianati, suami yang atau istri yang beralih punya perasaan ke mantan, semua ini salah satu kalau kita simpulkan terjadi di era milenium, era milenials yang itu dipengaruhi atau apa? Konsep kita dalam membangun keluarga sudah rusak, tergerus dengan hadirnya teknologi yang kita tidak antisipasi. Ya, jadi kita dapati bagaimana hubungan di antara keluarga sudah renggang. Keluarga-keluarga sekarang boleh dibilang layaknya keluarga terminal. Apa itu keluarga terminal? Kalau ibu-ibu pernah ke terminal pastinya tahu khas yang di terminal itu orang bincang atau bicara itu basa-basi. Ya, ketemu sama orang terminal, Ibu Silvi mau kemana? Ini saya mau ke Selangor gitu. Oh, Ibu mau kemana? Saya mau ke ini misalnya ke Negeri 9. Ada apa di Negeri 9? Bentar ya. Ada bisanya lewat. Langsung kita nggak sempat itu. Salah satu ciri khas keluarga terminal ngomongnya basa-basi, nggak sempat rapat, nggak sempat bincang lama. Ya, sekadar untuk mengisi kekosongan waktu saja. Suami pulang sekedar nanya, "Mah, cicilan Alphard udah dibayar belum?" Ya, gitu. Oke. Cicilan Baskom udah dibayar belum? Ini maaf nih keluarga pecicilan, jadi biasa cicil gitu. Jadi apa-apa dicicil, keluarga pecicilan istilahnya. Oh, Pak, anak kita dari SMP ini mau ke sekolah negeri atau mau ke apa sekolah kalau di Malaysia apa sekolah bangsa ya atau apa atau mau ke pesantren di Indonesia saja. Nanti aja lah, nggak sempat aku bahas itu. Jadi nggak pernah yang namanya bahas, nggak pernah rapat. Ya ngomong sama anak gitu, nak PR udah belum? Udah. Kamu udah sholat belum? Udah. Pak, aku tuh nanti ada dapat tugas ingin menceritakan sejarah pahlawan Islam. Kira-kira aku bahas apa ya? Nanti aja lah, pilih aja lah yang kamu tahu. Tinggal googling aja. Jadi kita lihat diskusi atau rapat itu bukanlah menjadi hal yang kuat yang menjadi dasar. Nah, maka inilah salah satu yang membuat akhirnya kondisi keluarga di dunia ini, khususnya keluarga Muslim, baik di Indonesia, Malaysia, dan lainnya, keluarga yang mereka secara konsep dalam kegambangan. Kalau disimpulkan, keluarga ini persis seperti yang diucapkan dalam surat Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya, hidup segan mati tak mau. Apa itu hidup segan mati tak mau? Kalau dirasa mereka dalam hal ini ya ingin bubaran, ya dalam hal ini merasa gelisah, pastinya tidak nyaman. Tapi mau cerai, mau bubar pun merasa tidak enak. Ini kondisi yang terjadi. Mau cerai juga merasa serba salah, mau terus meneruskan tapi tersiksa. Jadi mereka berada dalam kegambangan. Inilah gambaran ketika kita tidak mengembalikan
konsep berkeluarga sesuai dengan apa yang sejatinya dipandu dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini memang tidak bisa saya anggap sebagai pembicaraan yang singkat ya. Kalau ditanya diskusi tentang keluarga ini, kalau dituntaskan 1 jam ini mungkin nggak, saya pikir susah. Karena modul yang kami bikin sendiri itu bisa 1.800-an halaman. Seri tentang keluarga surga saja kita membahasnya dari sisi keluarga yang panjang. Tapi intinya ada satu hal yang mungkin harus kita sadari. Berkeluarga di dalam Islam itu harus kita dasari dengan satu kata. Jadilah keluarga yang berilmu. Apa maksudnya keluarga berilmu? Binalah keluarga ini dengan ilmu, bukan prasangka. Apa bedanya? Kalau prasangka itu sekadar menduga-duga sesuai dengan contoh. Kayaknya bapak saya, ibu saya itu mesra-mesra aja. Bapak saya, masa ibu saya itu nikah tanpa pacaran tapi awet-awet aja. Kayaknya mereka menerapkan ini deh. Kayaknya ini ada prasangka. Dan prasangka dalam Quran sudah jelaskan, wa ma yattabi'u afam illa zonna inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka mengikuti sesuatu berdasarkan prasangka, dan prasangka itu tidak mendekatkan mereka kepada kebenaran. Maka hal yang pertama harus kita terapkan dulu. Zaman yang berubah itu harus kita sikapi, tidak perlu khawatir selagi kita tahu ilmunya. Karena yang membuat kita memiliki kekokohan dalam keluarga dari banyaknya tantangan dan di luar adalah ilmu dalam memanage keluarga. Maka dalam surat Az-Zumar 9 Allah katakan apakah sama ya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama keluarga yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini Allah ingin menanyakan kita sebagai bentuk nasihat, cara Allah untuk memberitahu, emangnya sama menurut kamu yang belajar dulu sebelum nikah dengan ilmu yang dipersiapkan dengan tidak berilmu? Tentu ini adalah sindiran. Hal yang membuat kita mudah patah arang menghadapi masalah karena kita mempersiapkan dalam berkeluarga itu tidak dengan ilmu. Itu pula lah nasihat yang harusnya kita terapkan kepada pengantin baru. Ya, pengantin baru salah satunya jangan sampai ya tidak sempat dalam hal ini belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya sebelum mereka menikah. Ada satu nasihat kepada seorang anak muda yang sampaikan Umar bin Khattab. Bagaimana Umar memiliki nasihat ini menjadi salah satu petunjuk bagaimana kita menjalani keluarga. Berkata anak muda ini kepada Umar, "Ausini ya Amirul Mukminin." Beri saya wasiat wahai Amirul Mukminin. Ya, beri saya nasihat wahai Amirul Mukminin. Maka Umar ketika orang ini bertanya beri nasihat, apa kata Umar? Tafaqqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu menjalani peran kepemimpinan dalam rumah tangga. Kalimat berumah tangga dalam ayat ini diwakili kata tasudu. Kata tasudu itu kata sada sayyidan yang artinya peran kepemimpinan. Berumah tangga menurut Umar itu adalah salah satu ujian kepemimpinan, baik laki-laki maupun perempuan. Di mana laki-laki kata Allah, kata Rasulullah, warrajulu ra'in fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya pelakuannya terhadap keluarganya. Perempuan pun kata Rasulullah dalam hadis ini, wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha wa huwa mas'ulatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita kepala dalam rumah suaminya dan dia ditanya di akhirat tentang pelakuan di dalam rumah suaminya. Jadi masing-masing adalah menjalankan fungsi kepemimpinan, dan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan ini apa kata Umar? Tafaqqahu, pelajarilah ilmunya sampai faqih. Umar tidak mengatakan ta'allamu, tapi lebih tinggi lagi tafaqqahu. Kalau ta'allamu pelajari ilmunya saja selesai. Tapi kalau tafaqqahu ada satu tujuan, ujung-ujungnya faqih. Faqih kalau bahasa kita tuh expert. Expert itu menunjukkan kita punya skill saat badai datang, saat konflik terjadi, atau terjadi hal-hal terkait dengan anak-anak, kita udah piawai menanganinya. Oh, anak saya ini masa remaja. Oh, saya tahu kalau remaja ini jangan omong begini. Oh, dia paling nggak suka dipuji. Udah piawai.
Kenapa sih anak remaja main gadget? Oh, saya tahu nih, karena dia butuh hiburan. Makanya saya harus jadi ayah dan ibu penghibur. Nah, ayo main sama ayah. Tahu kita. Jadi tidak kaget gitu. Anak remaja saya suka melawan, Ustadz. Dia kalau ini susah dinasihati. Saya berkali-kali bilang begini, bilang begitu. Nggak pernah didengar. Karena kita lupa bagaimana ilmu memanage keluarga ini termasuk ilmu tumbuh kembang remaja. Di antara yang kita lupa, anak remaja itu, namanya remaja, ini kan sejatinya membuat kita, perubahan dalam sikap kita kepada mereka. Kenapa anak disebut remaja? Karena ortu di masa ini dilarang ngegas, rem aja, itu rem aja. Jadi ortu dilarang ngegas. Selama ini ortunya ngegas. Ngegas itu apa bahasa orang di Jakarta? Suka ngomel-ngomel, marah-marah, nasihat mulu. Anak sampai mikir kayaknya di sekolah udah ketemu ustazah, di masjid ketemu ustazah, di rumah ustazah lagi. Kayak banyak banget hidupku ustazah yang mengepung gitu ya. Karena dia butuh figur lain sama ustazah yang membuat dia merasa nyaman. Just mommy, just mother. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kembali lagi-lagi karena ketiadaan ilmu itu membuat kita bingung. Nah, inilah kenapa mungkin kalau disimpulkan poin penting dalam menyikapi perubahan zaman dengan hadirnya teknologi yang membuat sekat hubungan di antara anggota keluarga semakin berkurang, maka mulailah kita memahami dulu tentang bagaimana ilmu berumah tangga atau ilmu keluarga, mulai dari basic-basic yang harus kita pahami. Yang pertama adalah keluarga Islami di dalam kehidupannya memulai kehidupan keluarga itu dengan sesuatu yang sejatinya diajarkan oleh Rasulullah di awal-awal saat pernikahan. Ini basicnya dulu. Saya sampaikan basic karena ini sebelum kita bicara teknis bagaimana terjadinya perubahan-perubahan perilaku akibat teknologi yang sekarang muncul sekitar kita. Tapi kita kembalikan dulu kepada perilaku berkeluarga yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah apa yang menjadi dasar keluarga itu akan mencapai kebahagiaan. Salah satunya adalah ketika kita dalam berkeluarga memahami bahwa Rasulullah mendoakan pengantin saat memulai keluarga dengan sebuah doa yang menjadi dasar kita dalam berkeluarga. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang berkeluarga? Saya yakin ibu-ibu sudah hafal ya bunyi doanya. Barakaulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Intinya dalam doa ini adalah Allah memberkahimu dan pengantin di saat senang dan susah, dan Allah mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Yang menarik, doa ini sejatinya adalah disampaikan Rasulullah mengganti tradisi dari kaum jahiliyah. Apa maksudnya? Orang-orang Arab di masa sebelum Islam datang terbiasa kalau ada pengantin baru atau orang baru menjadi menikah dan memulai kehidupan berkeluarga, memulai dengan doa yang sering diucapkan kepada mereka, dan doa ini sangat populer di masa tersebut. Ya, di mana doa ini pernah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, di salah satu sahabat bernama Aqil bin Abi Thalib pernah menikah dengan seorang wanita dari Bani Jushaim. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang tak lain adalah kawan-kawannya mendoakannya dengan doa yang berbunyi birrifa iwal banin, semoga rukun dan banyak anak ya. Lihat doanya, semoga rukun dan banyak anak ya. Ya, kalau kita dengar sekilas doa ini kan bagus ya. Mendoakan rukun, mendoakan banyak anak kan bagus. Dan ini kadang masih kita dengar kan di zaman sekarang, ibu-ibu mungkin masih dengar ya kalau dalam pernikahan, selamat kawin kalau di Malaysia kan gitu ya, rang rukun ya, banyak anak gitu ya. Doa ini justru doa kaum jahiliyah. Ya, mendengar doa ini berkatalah Aqil kepada tamu undangannya dengan kalimat la taf'alu dzalik. Jangan kalian ucapkan itu. Jangan lakukan itu. Sesungguhnya Rasul tidak menyukainya. Maka tamu-tamunya ini pun bertanya, "Tsumman naqul ya Aba Yazid?" Apa yang harus kamu ucapkan wahai Abu Yazid? Katakanlah qul barakallahu wa barakalaik wa jama'a bainakum fi khairin. Ucapkanlah apa yang diajarkan Rasul, barakallahu wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khairin. Jadi inilah yang ternyata doa yang pertama kali menjadi spirit dalam kita berkeluarga, yaitu adalah berkah.
Kenapa berkah? Karena berkah inilah pondasi awal yang menentukan arah kita dan berkeluarga mau di era milenium atau tidak. Sebab berkah ini adalah key-nya, kuncinya ada di sini. Kenapa bukan rukun? Karena kalau rukun tanpa berkah, ibu-ibu jangan terpesona. Sebab Al-Quran juga menceritakan ada rumah tangga yang kesannya rukun tapi menjadi musibah bagi mereka. Itu keluarganya Abu Lahab dan istrinya. Kalau kita simpulkan rukunnya luar biasa, Bu. Mereka ini boleh dibilang the best couple di zamannya. Kompak, ya, relationship goals-nya nampak lah gitu ya. Kemana-mana gandengan tangan, bikin orang lain iri ya. Yang belum menikah jadi pengen, yang udah jadi pengen lagi gitu. Ngelihat rumah tangga mereka ya. Sampai suatu hari didapati Rasulullah melewati rumah mereka, berkatalah salah istri dari Abu Lahab yaitu Mujamil di depan suaminya, dua suamiku, kalau nanti Muhammad lewat depan rumah kita, akan aku lempari dia dengan kotoran unta. Apa kata sang suami? Duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. Kan gitu ya, so sweet banget kan? Tapi ujung rumah tangga mereka apa kata Allah? Saya sulana ronzata lahab wa mar'atuhu hamalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya sampai bawa kayu bakar. Ujung rumah tangga yang dipuji-puji sebagai pasangan romantis ini berakhir tragis. Mereka mesra di dunia tapi tersiksa di akhirat alias di neraka. Kita nggak mau seperti itu. Makanya kata kuncinya jangan rukun dulu, tapi berkah. Karena sejatinya tidak ada rumah tangga yang akan rukun selamanya, nggak ada. Ya sejatinya rumah tangga itu pastilah akan mengalami namanya konflik. Bahkan rumah tangga Nabi sebagai rumah tangga contoh yang rumah tangga terbaik pun mengalami konflik. Dan itu adalah hal yang niscaya dalam rumah tangga. Karena resiko menikah adalah konflik. Ya beruntung yang belum nikah nggak pernah konflik sama pasangan. Ya ada konflik batin kata begitu. Tapi kalau kita simpulkan sejatinya ketika seorang itu menikah dan dia konflik, kalau menikah itu diberkahi, maka konflik itu seperti jamu yang pahit akan menyehatkan. Sehingga hubungan mereka semakin kuat. Tapi kalau rumah tangga konflik itu dalam hal ini tidak berkah, maka dia akan menjadi laksana racun yang pahit akan mematikan. Maka kenapa kita tidak perlu khawatir kalau konflik, kalau ada berkah di dalamnya. Ini kata kunci pertama, bagaimana kita membina keluarga dari sisi Islam. Pertama adalah berkah dulu. Jadi bukan sakinah, mawadah, dan rohmah yang sering diucapkan oleh sebagian kita. Karena sakinah, mawadah, dan rohmah itu hanya bisa hadir di rumah tangga yang berkah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan banyak anak. Kalau banyak anak jadi ukuran tujuan berumah tangga, kalau anak banyak tapi tidak berkah, maka anak itu bisa menjadi penyebab stroke pertama orang tuanya. Betapa banyak ada seorang ibu yang stres, ya punya anak 5, semuanya justru merongrong kesehatan si ibu, keuangan juga habis karena anak-anak ini. Ya ada seorang bapak yang sebelum pulang kantor selalu nelpon saya, selalu minta konsultasi, Ustadz tolong beri nasihat saya. Kenapa? Jantungnya berdebar-debar terus. Selalu berpikiran laporan apa lagi dari tetangga nih. Ya, laporan apa lagi dari sekolah nih. Aduh nih anak kedua ngapain lagi nih, anak ketiga ngapain lagi. Tidak pernah tenang hidupnya, anak banyak tapi membuat dia cemas, bahkan dia tidak pernah bisa tidur nyenyak karena mikirin anak-anaknya. Lagi-lagi karena tidak berkah membuat hidup tidak merasa bahagia dan tidak nyaman. Maka kata kunci ini pegang baik-baik. Buat para ibu, apapun perubahan zaman, jangan pernah kita khawatir selagi keluarga kita berkah. Ini diingat. Makanya sampaikan ke pasangan kita, rumah tangga kita udah berkah belum ya Mas? Karena rumah tangga tanpa berkah itu seperti tanah kosong, tanah lapang yang kalau kita biarkan saja akan tumbuh rumput ilalang. Di mana rumput ilalang itu sejatinya nggak ada masalah di awal-awal, sekadar rumput, sekadar semak belukar. Tapi rumput ilalang ini mengundang satu datangnya tikus, datangnya kalajengking. Rumput ilalang ini mengundang namanya hewan-hewan menjijikan, kecoa, dan ular bahkan. Maka kita tahu ketika rumah tangga kita nggak berkah, masuklah berbagai macam masalah yang kita nggak pernah bayangkan. Tiba-tiba, ya Allah, anak sakit berulang kali.
tiba-tiba mertua merongrong, kenapa saya jadi sering ribut sama istri, sama suami, kenapa kok ada yang sakit, kenapa rumah baru direnov tiba-tiba ada gentengnya yang bocor, mobil kok kenapa juga baru beli tapi kok masuk bengkel berkali-kali. Setiap situasi di mana kita mengalami kesialan-kesialan yang bertubi-tubi, janganlah tengok ini karena kesalahan manajemen hidup, tapi yang paling penting kesalahan yang terkait dengan spiritual kita alias dicabutnya keberkahan. Sebagaimana firman Allah di dalam, entar dulu saya lagi ingat ayat, surat Al-An'am ayat 44, ya, Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit alias kehidupan yang sial. Kehidupan yang sial, kehidupan yang sempit dalam kehidupan rumah tangga, kata kuncinya karena a'rada an dzikri, dia cuek atau mengabaikan peringatan dari Allah, diantaranya adalah orang-orang yang membangun rumah tangga tidak dengan keberkahan. Jadi itulah kenapa dalam rumah tangga yang tidak berkah, musibah ada aja. Perasaan saya sudah berusaha Pak Ustadz untuk berhias, saya sudah layani suami saya diranjang dengan pelayanan terbaik supaya nafsunya terpuaskan. Saya sudah berulang kali saya impor produk skincare Korea yang mahal demi supaya muka saya supaya kinclong. Selama ini saya pakai bedak beras aja kan gitu ya, itu juga sisa dari beras pulen kan saya datangkan dari Indramayu. Tapi saya selama ini udah terbaik, udah datang ke salon sana salon sini. Kenapa suami saya selingkuh? Selama ini kita lupa penyebab hal-hal yang terkait dengan hadirnya pihak ketiga pun adanya pengaruh setan, bisa jadi karena dicabutnya keberkahan. Sebab ketika berkah itu tidak hadir, muncullah pengaruhnya seperti hewan-hewan menjijikan. Sebaliknya jika rumah tangga itu diberkahi, berkah itu laksana invisible soldier. Invisible soldier adalah pasukan yang tak nampak yang menjaga. Sebagaimana para sahabat dengan kekuatan yang sederhana melawan pasukan Badar. Jumlah pasukan Badar itu 313. Pasukan Islam melawan pasukan kafir maksudnya yang di perang Badar. Jumlahnya 1000-an. Perbandingannya 1:3. Logikanya tidak akan mungkin mereka bisa memenangkan secara jumlah. Tapi Allah memenangkan mereka. Dan di antara untuk kemenangan mereka contoh makhluk Allah yang diberkahi, yang turun keberkahan, yang membuat Allah mengirimkan pertolongannya dengan malaikat yang datang berbondong-bondong. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Anfal 8. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ingatlah kalian tatkala istighosah. Ya, Allah mengingatkan peristiwa di perang Badar, sahabat-sahabat ini dan Rasulullah istighosah. Bedanya dengan doa apa? Istighosah itu mohon dengan sangat, saking mohonnya itu sampai ketiak mereka kelihatan. Saking memintanya pada Allah, menunjukkan mereka penuh harap kepada Allah. Tatkala mereka minta kepada Allah, tidak lagi menyadarkan kepada makhluk, fastajaba lakum, Allah jawab permohonan mereka, anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Maka kata Allah, aku kirimkan kepada mereka malaikat dalam jumlah ribuan yang berbondong-bondong. Malaikat ini enggak kelihatan, tapi menjadi penolong mereka. Dalam sebuah riwayat ketika mereka melakukan perang Badar, itu mereka cuma mengangkat pedang, tiba-tiba musuh tewas. Baru mengangkat senjata, musuh bukannya hancur. Mengapa? Ternyata malaikatlah yang bekerja untuk menghancurkan musuh-musuh tersebut. Inilah salah satunya mengapa hampir konflik-konflik rumah tangga jangan kita selesaikan teknis dulu. Tapi yang non teknis salah satunya periksa dulu. Jangan-jangan berkahan ini hilang. Sehingga kalau kita dapati keberkahan ini sumber pertama, maka inilah yang menjaga kita dari pengaruh buruk termasuk ketika zaman sudah berubah. Saya takut Pak Ustadz dengan pelakor, suami saya ini kalau kerja banyak wanita-wanita yang kadang-kadang menjebak supaya dia jatuh cinta sama wanita ini. Nggak usah khawatir, insya Allah ya Allah menjaga selagi kita fokus kepada keberkahan. Makanya awal berkeluarga ingat itu. Karena pelakor tidak akan masuk dari keluarga yang Allah jaga dengan malaikat-malaikat penolongnya tadi. Ya, misalnya mohon maaf ya suami ibu ya di kantornya sosok yang handsome, kemudian juga dianggap baik ya, cool ya. Banyak wanita yang jatuh hati baik yang muslimah atau tidak.
Katakanlah ada pelakor yang ingin menggodanya, ya, ingin menggodanya WA ke suami ibu, ya. Tapi karena lagi-lagi ini rumah tangga berkah, begitu WA ternyata centang satu, ternyata dia lupa isi kuota, ya, habis. Jadi nggak sempat sampai WA-nya. Jadi Allah jaga kan. Akhirnya dia nggak bisa hilang akal. Oh ya udah, kalau gitu saya telepon langsung aja deh, ya, nggak usah pakai WA. Kemudian dia telepon langsung, ternyata telepon yang dituju sedang lowbat, ya, sedang dituju nggak bisa. Ternyata suami kita handphonenya lagi mati. Selamatlah dari godaan. Si wanita ini langsung nggak berpikir, nggak hilang akal. Dia langsung berpikir besok mau lewat langsung depan rumah, depan kamar, ruangan suami kita misalnya, dengan pakaian yang seksi, pakai rok mini, dengan sepatu high heels, bersiap menggoda. Begitu dia lewat besoknya, lewat ruangan suami kita, pakai high heels, qadarullah high heelsnya itu kecengklak, jatuh dia di bawahnya tangga, ada jatuh ke lantai 1. Jadi dia ditolong sama Allah suami kita. Dia nggoda, lenggak-lenggok, jatuh, kepleset di lantai 1. Masuklah si cewek ini ke rumah sakit, nggak hilang akal dia. Wah mas ini kan orangnya baik, diperhatian, kayaknya kalau disuruh jenguk aku dia mau lah. Aku ingin kasih kabar ke temannya supaya dia nengok aku kalau aku pengen sembuh. Ya, sampailah kabar kepada suami kita kalau dia ingin si Fulan ini sakit dan ingin ditengok. Maka suami kita hendak berangkat, baru sampai ke depan pintu rumah sakit ditolak sama dokter karena si cewek ini ternyata positif COVID-19. Ya, jadi ada aja cara Allah untuk menjaga supaya tidak sampai akhirnya suami kita terjebak karena adanya invisible soldier. Nah ini sekedar ilustrasi untuk memahami bagaimana proses. Begitu juga anak-anak kita. Nah, baik, poinnya adalah bagaimana kita menjadikan keluarga yang berkah ini sebagai kata kunci pertama. Jadi keberkahan ini yang bisa kita cek sejauh mana itu. Apakah kita sudah merutinkan amal-amal, termasuk hal-hal terkait dengan spiritualitas, ibadah-ibadah yang kita kuatkan. Ya, saya ingat salah satu artis di Indonesia itu datang ke saya, ya selebgram lah. Akunnya pokoknya puluhan juta lah, nggak usah saya sebutin ya, nanti bocor ke media repot ya. Tapi intinya dia datang ya, dia cuman bilang, Pak Ustadz saya sudah ke psikolog 19 kali. Ya. Jadi Pak Ustadz orang ke-20, jadi saya di nomor 20 kan, di nomor 2 kan aja nggak nyaman, sakit hati, ini nomor 20. Baiklah saya terima kenyataan ini walaupun hati tersakiti. Akhirnya saya ketika dia bilang, saya ini udah berkali-kali ke psikolog. Saya kalau di sosial media dan layar kaca, saya ini kelihatan harmonis dengan istri. Tapi sebenarnya kami menyimpan bara api yang suatu saat kau pecah sulit dikembalikan lagi. Sudah 2 minggu ini bahkan saya sudah pisah ranjang, walaupun tidak tercium sama media, Pak Ustadz. Oke. Saya sudah baca Pak Ustadz buku-buku tentang bagaimana menjalin komunikasi Pak Sutri. Ada kan buku-bukunya ibu-ibu mungkin tahu ya, yang populer itu Men from Mars, Woman from Venus kan gitu ya, buku-buku memahami psikologi laki-laki dan perempuan. Kemudian si laki atau seleb ini bilang, sudah saya baca buku itu Pak Ustadz, tapi tetap saya juga bingung bagaimana prakteknya ini nggak pernah sesuai dengan harapan. Ujung-ujungnya kami bertengkar lagi sampai saya merasa menyerah. Dan saya berpikir ya kalau sudah memang kayak harus berpisah sajalah. Nah, makanya kawan saya menyarankan saya konsultasi dulu sama Pak Ustadz. Saya membayangkan orang ini sudah konsultasi psikolog 19 kali. Sementara saya meyakini kalau udah ke psikolog berarti hal-hal teknis sudah pasti disampaikan lah ya. Maka saya bertanya hal yang di luar teknis. Saya sederhana aja nanya gini, salat subuhnya jam berapa? Dia sedikit kaget dan pertanyaan ini nggak nyangka gitu. Maksud Pak Ustadz, salat subuhnya jam berapa? Kemudian dia pun bukan menjawab malah berkilah gitu. Oh Pak Ustadz saya kan kalau syuting tuh kadang sampai jam 1 malam, sampai jam 3 pagi pernah. Kadang kalau saya pulang udah capek sekali Pak Ustadz, ngantuk, tidur bablas sampai ya pagi lewat gitu. Saya senyum. Jadi nggak salat subuh nih. Ya sholat juga sih Ustadz. Ya jam berapa? Saya bilang.
Kayak dia ya kadang jam 8 waktu Indonesia ya Bu ya, bukan waktu Malaysia, mungkin jam 8 waktu Malaysia mungkin masih jam 9 gitu. Saya senyum ya, saya bilang, wah itu mah bukan salat subuh, itu salat duha pakai kunut, saya bilang. Dia malu gitu. Emang ngaruh ya Pak Ustadz, yang ngaruh banget. Salat itu bukan hanya tiangnya agama tapi tiang rumah tangga. Di mana ketika sholat hilang, kesakinahan pun dicabut, karena sholat dalam Al-Quran disebutkan sebagai sumber sakinah dalam surat At-Taubah 103, inna sholata sakana alaihim. Sungguhnya sholat itu sebagai sakinah atas mereka. Sholat di sini adalah sakinah atas mereka, yaitu dalam hal ini sholat adalah pemberi ketenangan dalam jiwa seorang mukmin. Makanya kalau kita dapati seorang suami istri yang dalam hal ini seringkali ya sering ribut, di antara faktor pertama adalah dia sering ribut itu karena sholat yang diabaikan. Saya nggak habis, kenapa sering ribut, saya tanya. Ya habis suami istri saya itu selalu mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan saya tuh nggak tahan gitu. Ya saya omelin aja, oke. Ini juga jawaban atas pertanyaan ibu-ibu cerita, gimana Ustadz? Saya itu sering kali marah sama anak saya yang kalau kado main gadget itu kadang-kadang udah kelewat waktu. Ingin rasanya bersabar tapi ujungnya marah. Sebagaimana suami yang tidak bisa bersabar sama istri atau istri tidak bisa sama suami, atau kata kuncinya juga seorang ibu yang marah sama anaknya alias tidak bisa bersabar, ketidaksabaran ini kalau kita simpulkan ada pengaruhnya dengan ibadah yang namanya sholat. Dalilnya surat Al-Imran ayat 153. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman bertakwalah pada Allah. Akhirnya beriman minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Apa maksudnya? Kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Karena sabar dan sholat itu berpengaruh sini. Apa maksudnya? Mohon maaf nih, siapa di antara kita yang sholatnya masih buru-buru kalau lagi sendiri, terutama kalau capek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Pastinya nggak sabaran. Orang yang sholatnya buru-buru, dia tidak tumanina berhadap bersama Tuhannya, apalagi bersama pasangan dan anak-anaknya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sumber ketenangan yang membuat kita menyikapi anak yang melakukan pelanggaran saat main game, saat macam-macam, termasuk suami yang pulang telat dengan banyak alasan, kita masih sabar, salah satunya pengaruh dari sholat yang diperbaiki. Kalau sholatnya berantakan, maka berantakan pula subsistem atau pondasinya. Maka jangan remehkan, sebagian besar rumah tangga karam di zaman sekarang, termasuk ribut antara ortu dan anak karena sholat yang diabaikan. Anak-anak yang tidak fokus kepada sholatnya dengan sempurna, maka pastilah dia akan terpengaruh sama jerat-jerat syahwat dari sosial media. Ya sebagaimana dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'din khalfun adha'u shalawat tabau syahwat. Kelak akan muncul suatu generasi di belakang mereka yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi generasi yang dimaksud itu adalah yang disebut mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi ini salah satu yang menjadi awal dari mengapa rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam berkeluarga. Salah satunya adalah mengabaikan urusan yang terkait dengan ibadah sholat. Ini juga menjadi kenapa kita harus perbaiki hal-hal seperti ini. Nah sekarang kalau kita simpulkan dari poin ini, karena waktu kita terbatas, karena ibu-ibu menginginkan saya membahas tentang bagaimana membangun keluarga Islami di era milenium ini, satu konsep yang harus kita kembalikan sebagaimana diajarkan Rasulullah, mulailah dengan apa yang menjadi substansi kita menjalani kehidupan berkeluarga sampai kita dengan segala ujiannya di masa-masa depan, yaitu dengan keberkahan. Maka berkah itulah core-nya, dialah inti yang menjaga agar rumah tangga kita tidak sampai terlempar dari badai yang menghantam saat ombak itu datang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena waktu yang membatasi. Jadi mungkin kita lanjut jika ada sesi diskusi tanya jawab. Sekali lagi karena materi ini sedemikian luas, karena berkaitan dengan basic knowledge yang harus dimiliki oleh kita, cukup basic knowledge ini diberikan pengantarnya dengan apa yang menjadi kebutuhan kita menjalani kehidupan di masa kekinian,
basicnya adalah membangun dengan ilmu, dan ilmu yang pertama kita pahami berkahlah yang menjadi dasar kita membangun keluarga. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan yang begitu padat dan insya Allah sangat bermanfaat untuk ibu-ibu semua di sini. Baiklah ibu-ibu sekalian, sebagai summarize ya dari kajian Ustadz gitu. Marilah kita sempatkan waktu kita untuk mengisi cinta dan kasih sayang, untuk mengkoneksi jiwa kita. Jangan lupa untuk mengisi tangki-tangki cinta kita kepada anak-anak kita, pasangan kita yang kita kasihi. Jangan sampai kita serumah tapi tidak sejiwa, dan jangan sampai juga serumah tapi tidak terkoneksi. Betul ya Ustadz? Ya. Oke, sesuai dengan pesan Ustadz tadi, yaitu binalah keluarga dengan ilmu, bukan prasangka. Dan di sini ilmu-ilmu parenting Islami itu perlu untuk diajarkan, terutama kita mengikut dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Semoga rumah tangga dan keluarga kita senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Ini kurang lebih selama 30 menit ya untuk tanya jawabnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, apa doa untuk mendapat keberkahan dalam rumah tangga? Ini dari Ibu Endah Saraswati. Apakah doa untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga? Baik. Kalau doa yang sejatinya diajarkan oleh Rasulullah SAW secara khusus, itu dengan doa yang dibacakan hampir di setiap keadaan kepada sahabat, dalam salam-salam yang kita ucapkan pun itu udah doa. Jadi kalau ditanya apa doanya, sebenarnya ucapan salam itu adalah doa yang sejatinya tercakup keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada assalam, ada rahmah, ada berkah. Kan di situ ya. Makanya dalam kajian-kajian yang nanti kita pelajari di episode berikutnya, jangan remehkan ucapan salam. Ucapan salam yang selama ini kita remehkan itu adalah petaka dalam rumah tangga. Misalnya apa? Ngucapin salam itu buru-buru, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Itu salah satu yang membuat doa itu tidak sampai kepada Allah. Selain juga maknanya yang rusak, ada makna yang berubah. Contoh maaf itu, misalnya ngucapin salam gini, Assalamualaikum, saking buru-burunya. Assalamualaikum itu pernah diucapkan seorang Yahudi kepada Rasul yang maknanya kecelakaan bagi kamu. Salam itu kata sum artinya racun. Yahudi untuk mereledek Rasul dengan ucapan ini. Jadi waswadalah dari ucapan-ucapan salam yang justru merusak yang namanya ya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga kalau kita mengucapin salam, ucapkanlah minimal sederhana assalamualaikum itu. Yang buru-buru ya, kalau ya ditelepon suami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, paling suami heran nih kayak orangnya. Mungkin seperti itu, tapi nggak ada masalah. Kalau kita sungkan bisa assalamualaikum. Atau doa kepada pasangan atau ke anak dengan doa barakallahu fiik, itu juga boleh. Barakallahu fiik adalah keberkahan atas kamu. Jadi kau berangkat doakan itu. Jadi keberkahan. Walaupun ini tidak ada doa khusus, ya kita bisa doa dalam bahasa Allahumma barik lana wa barik li ahlina wajma'na fil jannah warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan. Ya Allah, berkahilah kami, barik lana wa barik li ahlina, dan berkahilah keluarga kami, wajma'na fil jannah, dan kami di surga, warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan, dan berikanlah rezeki pada kami dan kehidupan yang bahagia dan dan baiknya. Itu juga bisa kita doakan. Tapi kalaupun itu nggak bisa, karena itu juga bukan doa yang dari Rasulullah, itu dibaca oleh para ulama.
kita boleh doa dengan biasa pakai bahasa Indonesia. Itu dibolehkan. Tapi intinya doa-doa di dalam Quran pun yang diajarkan atau doa dalam hadis itu bisa kita pakai. Misalnya seperti yang populer surah Al-Furqan 74, ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga boleh kita mintakan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Vivi Jasmine, yaitu Ustadz, saya dulu pernah berpikir untuk tidak menikah karena banyak teman-teman saya yang divorce. Bagaimana cara saya menghilangkan parno nikah, dan sebagai perempuan apa sajakah yang wajib ditanyakan sebelum menikah kepada calon pasangan? Terima kasih. Iya, baik. Yang memang salah satu yang menyebabkan orang ya membenci sunnah Rasulullah, dan itu bukan hanya satu ya, orang yang anti pernikahan sampai sekarang ada tren child free misalnya, ideologi atau ide-ide nilai yang muncul itu rata-rata karena traumatis gitu. Jadi trauma dijadikan dalil untuk sebuah pembenaran. Saya trauma banyak perceraian, mendingan gak nikah. Saya trauma banyak anak-anak yang terlantar, bapak ibunya nggak ngurus, mendingan nggak punya anak. Ini kan sebuah pembenaran atas trauma personal yang diperoleh. Maka yang kita harus pahami, trauma tidak menghilangkan hukum, tidak boleh membuat kita akhirnya membenci, karena itu Rasulullah mengatakan barang siapa membenci sunahku, khawatirnya dia bukan golonganku, laisa minni, kata Rasulullah. Maka bereskanlah traumanya. Nah, kalau kita khawatir ya, kalau saya ngelihat perceraian-perceraian terjadi juga bukan dari sisi luar. Hal yang membuat kita trauma terhadap pernikahan biasanya bukan dari dunia sekitar, tapi rasa tidak nyaman yang kita peroleh dari masa kecil sebenarnya. Saya banyak tetangga saya cerai, tapi saya semangat nikah karena bapak saya sama ibu saya pengasuhannya menyenangkan. Jadi jangan mengatakan itu dulu, coba jujur terhadap diri sendiri, pola asuh yang kita terima sebenarnya selama ini bagaimana. Karena kalau kita mendapatkan pola asuh yang bahagia, yang menyenangkan, dapat dekapan, ibu yang memeluk, bapak yang ramah, sebenarnya orang tetangga mau cerai mau bagaimana bodoh amat, yang penting mah kita. Jadi sumbernya jangan di luar dulu. Saya trauma Ustadz karena banyak yang divorce. Yang divorce mah bodoh amat, kita mengalami enggak dari sisi secara personal. Jadi jangan menyalahkan dulu, karena trauma itu bisa dialami atas musibah personal yang kita alami dari pola hidup kita dari masa kecil. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jujur, iya Ustadz jujur, misalnya saya trauma karena saya pernah lihat ibu saya menangis, bapak saya melakukan ini atau apapun itu, maka kita harus mengisi memori-memori negatif yang ada kepala ini dengan memori-memori positif. Ya, disebutkan dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya hal-hal yang negatif akan terusir dengan hal-hal yang positif jika banyak. Kalau gelas, ya saya pakai logika gelas, isinya air keruh, cara membuat air keruh ini lama-lama bening, maka tuangkan air bening yang banyak, lama-lama menjadi bersihlah air keruh tadi. Demikian juga kalau kita punya masa lalu yang terkait dengan personal kita, nggak nyaman dan pernikahan karena ngelihat langsung orang terdekat, entah itu orang tua kita atau kakak adik kita, jangan justru salah ngambil referensi lagi. Berteman dengan orang yang banyak perceraian juga membuat kita makin trauma. Terus gimana caranya? Banyak hal yang bisa kita terima dari orang yang rumah tangganya bahagia. Karena itu kita tinggal mencari saja siapa sih yang sekitar kita yang banyak, jangan berkumpul nih. Saya pernah misalnya ngisi di Indonesia itu ada namanya pengajian Al-Ijabah, Ikatan Janda-Janda Bahagia. Itu saya juga bingung. Ternyata salah satunya mereka ngumpul itu bukan bahagia, cerita masa kecil mereka, masa pernikahan mereka, ujung-ujungnya nggak ada yang mau nikah gitu. Saya bilang ini mah bukan janda bahagia, ini janda trauma lagi ngumpul gitu. Tapi maksudnya gitu, sampai saya mencoba meluruskan. Kalau kita mau berteman sama orang yang punya pengalaman yang menyenangkan dengan pernikahannya, sehingga kita dapat ya, walaupun kita siap mental gitu. Tapi jangan berteman kalau menurut saya, tapi kita berteman berinteraksi dengan orang lebih senior.
Misalnya dengan kakek nenek yang itu kita bisa banyak mendapatkan nasihat dari nenek. Kenapa kok bisa awet pernikahannya sampai 50-60 tahun. Itu isi kepala kita. Yang kedua, trauma itu bisa jadi karena kita tidak punya ilmu yang membuat kita tidak tahu kalau masalah itu terjadi caranya bagaimana. Sama seperti orang naik pesawat yang karena tidak tahu tentang ilmu pesawat itu gampang trauma. Misalnya ya bagi yang belum pernah naik pesawat, misalnya baru dapat guncangan, langsung tuh ya Allah besok nggak mau naik lagi, apalagi pernah guncangan dahsyat. Tapi bagi seorang pilot atau pramugari yang dia sudah belajar, sudah pernah melakukan yang namanya praktek atau apapun, ketika ada trauma itu dia ketika ada guncangan, turbulensi biasa aja. Salah satunya kenapa? Karena dia udah tahu, oh ini ketinggian sekian, ini yang terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Sebagian kita bisa jadi begitu konflik dan kita langsung trauma karena kita tidak punya ilmunya. Saran saya, yang kedua, selain yang pertama, banyak bergaul dengan keluarga yang sukses dan berkeluarga. Yang kedua adalah banyak belajar cara memanage keluarga dari ilmu-ilmu parenting atau ilmu-ilmu pernikahan yang ada di sosial media saat ini. Ya bisa ikuti channel YouTube saya ya di Langkah Kita dan juga mungkin di IG @ajobenri itu juga. Berikutnya, bagaimana kalau kita ta'aruf? Ya memang ini pembahasan yang panjang yang saya nggak tahu, mudah-mudahan durasinya cukup ya. Tapi begini, lebih detailnya tadi penanya boleh melihat di channel di YouTube ceramah saya Ustadz Benri Jesroman, judulnya Izinkan Aku Mengenalmu. Itu durasinya sekitar 1,5 sampai 2 jam, itu lebih lugas lagi. Tapi hal yang mau saya sampaikan gini, mengenal karakter orang itu ada hal yang bisa kita pelajari dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ad-Dailami. Dari hadis ini kita bisa belajar tentang perilaku seorang. Kata Rasulullah, Iyakum wa khodro adiman, jauhilah olehmu khodro adiman. Khodro itu artinya tumbuhan hijau, mewakili sosok yang keren, mempesona. Ya, sementara adiman artinya kubangan kotoran. Apa maksudnya? Rasulullah mengatakan hati-hatilah kamu dengan orang yang nampak keren, mempesona dari tampak zahir, tapi besar dan tumbuh di lingkungan yang buruk. Makanya salah satu cara kita untuk mengenal seseorang itu jangan terpesona dengan visi misi dia. Insya Allah dek, kita akan mewujudkan keluarga sakinah dan rahmah. Semua sama kalau berumah tangga begitu. Saya pernah nanganin kasus seseorang yang menikah, tiba-tiba dia terpesona dengan penampilannya karena lulusan dari sekolah syariah di Mesir. Ya begitu nikah baru 2 bulan suami kok marah, gampar istrinya. Jedotin kepala ke tembok. Sampai istrinya bilang, mana hafalanmu yang 30 juz itu. Suaminya juga bingung. Nah, dia nggak bisa menjelaskan itu. Di antara penyebab orang itu ketika berumah tangga menjadi sosok yang menyebalkan, bahkan kasar, ada pola asuh yang rusak di masa kecil. Makanya jangan sungkan kita untuk menelusuri kedekatan sama ibunya bagaimana, kedekatan sama ayahnya bagaimana. Karena seorang yang pernah punya trauma dengan orang tuanya atau mendapatkan perlakuan buruk memiliki pengaruh di dalam kehidupannya berumah tangga. Hampir sebagian suami yang kasar sama istrinya diantaranya adalah karena nggak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ibunya di masa kecilnya. Hampir semua suami yang peragu ngambil keputusan, lambat, biasanya karena nggak punya figur ayah dalam kehidupannya. Jadi memang ada pengaruh pola asuh. Sehingga kalau saya ditanya, bagaimana Ustadz hal-hal yang paling fundamental, kenalilah pengasuh dia di masa kecil, calon kita agar kita bisa mendapatkan insight kira-kira bagaimana orang ini. Ya itu mungkin kalau yang ingin mendapatkan materi tentang hal ini bisa ikut kelas kami pekan depan manajemen konflik pasutri. Ada kelas siang, ada kelas malam. Nanti akan kita bahas di situ salah satunya bagaimana mempelajari perilaku dari pasangan yang disebabkan oleh pola asuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah, bagus sekali. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan berikutnya ada 3 pertanyaan, tapi saya coba untuk rangkum karena dia berkaitan ya Ustadz. Yang pertama yaitu Ustadz, apakah yang sepatutnya dilakukan apabila keberkahan telah diambil oleh Allah dari keluarga? Dan
untuk menghadapi situasi yang serumah tapi tidak sejiwa, bagaimana cara agar mampu mengembalikan keadaan menjadi sejiwa kembali. Dan tadi katanya dijelaskan bahwa kita perlu sabar dan sholat itu penting untuk menjaga dijauhkannya petaka dalam rumah tangga. Pertanyaannya, kalau melakukannya cuma satu pihak saja yang sholat gitu, jadi atau salah satu istri atau suaminya saja, jadi masih bisakah mendapatkan rahmat atau kedamaian dalam rumah tangga? Iya, baik. Yang pertama, kalau kita lihat di keberkahan yang dicabut, apa yang kita lakukan, maka mendatangkan kembali dan jangan merasa udah dicabut mau gimana lagi. Minta lagi sama Allah. Karena kalau keberkahan dicabut itu hidup kita akan selalu dalam hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Maka kalau keberkahan dicabut, yang pertama lakukan apa? Pertama banyak istighfar. Karena tidaklah dicabutnya keberkahan kecuali karena dosa. Ya, karena dosa. Penghancur keberkahan itu adalah dosa. Yang membuat keberkahan itu dicabut, dosa. Makanya perceraian yang terjadi dalam Spasutri itu kata Rasulullah bukan karena masalah komunikasi. Kan kalau di Indonesia itu, saya nggak tahu data di Malaysia ya. Di Indonesia itu yang bercerai selama pandemi aja 479.500 pasangan. Tahun 2019 itu yang bercerai 429.000. Jadi di Indonesia. Di Indonesia tahun 2019 yang bercerai 429.000. Tahun 2020 masa pandemi 479.000. Jadi di masa pandemi aja terjadi peningkatan perceraian 50.000 kasus. Berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 50 pasangan yang cerai. Jadi secara statistik, setiap 1 jam di Indonesia ada 50 pasangan yang cerai. Saya barusan ceramah 1 jam, berarti selama saya ceramah tadi 50 pasangan cerai di Indonesia baru saja. Nah, kalau kita tanya, dan ini hal-hal yang saya coba luruskan kembali, apa penyebab perceraian? Beberapa data menyebutkan 55,3% karena komunikasi. Kemudian 13,sekian% karena ekonomi, sisanya berbagi itu antara konflik dengan mertua, hubungan seks, ya termasuk perselingkuhan macam-macam. Tapi saya tertarik dengan 55 dan komunikasi dan ekonomi ini karena dianggap sebagai biang dari perceraian. Yaitu ketika mengatakan bahwa saya nih, soalnya dia cuek banget, gak pernah komunikasi, gak pernah serumah, kayak gitu ya. Atau ya kami tuh kita butuh makan, suami malas dan sebagainya, seperti itu. Riset ini bolehlah kita anggap sebagai sebuah hal yang data yang bisa kita terima, tapi ada yang terabaikan dari riset ini, baik yang ada di Indonesia maupun mungkin di Malaysia ya. Salah satunya adalah ada hadis yang menjelaskan apa dasar kenapa terjadi perceraian. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, jelaskan dalam kitab Sahih Targhib, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Rasulullah, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah memulai hadis ini dengan sumpah dan menunjukkan betapa pentingnya hadis ini sampai Rasulullah memulai khusus dengan sumpah. Apa kata Rasulullah? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, ya kemudian berpisah atau bercerai. Ya dulu sebelum mesra manggilnya sebelum cerai mesra manggilnya ai, beb gitu ya kan gitu, ayam bebek gitu ya. Begitu udah cerai enyet gitu ya kan gitu ya. Itu berubah tuh. Nah, dulu waktu mesra manggilnya romantis, tapi sekarang udah bertikai dan bercerai. Apa kata Rasulullah? Tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian berpisah alias bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya, apa penyebab utama perceraian? Ada dosa di antara kita. Jadi kalau disimpulkan, ini yang menjadi dasarnya bagaimana kita menjaga diri supaya jangan sampai terjadinya kondisi supaya tidak ada dosa di antara kita. Jadi Adam dan Hawa itu mesra di surga. Gara-gara melakukan dosa, namanya salah makan, larangan Allah diambil, maka Allah keluarkan dari surga.
keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Ya. Ini keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah, satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka tidak bersua selama kurang lebih 40 tahun hanya karena dosa salah makan. Maka ini isyarat hati-hati dengan dosa termasuk salah makan jika bisa membuat rumah tangga karam. Tapi akhirnya mereka tahu lagi, mereka bisa berkumpul lagi. Caranya bagaimana? Caranya yang kita pertama lakukan itu dengan banyak-banyak berdoa iktiraf seperti disebutkan oleh Adam dan Hawa dalam surat Al-Isra ayat 23. Inilah doa bagi orang mengharapkan keluarganya kembali utuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi kami. Jika Engkau tidak ampuni kami dan jadi orang-orang yang rugi. Jadi pertama minta ampun saja. Itu yang pertama jadi dasar kita bisa bersatu kembali ya atau mendatangkan keberkahan. Yang kedua, termasuk kalau rumah sudah serumah tapi tidak sejiwa. Apa yang bisa kita lakukan? Berkahan sudah kita lakukan Ustadz. Saya perbaiki diri dan sebagainya. Nah, maka mulailah inisiatif. Inisiatif apa yang bisa kita lakukan? Inisiatif memulai hal-hal yang menjalin koneksi. Misalnya menyapa pasangan, misalnya gitu. Kenapa sih suami itu mungkin nggak mau ngomong sama kita? Bisa jadi karena kita ngomongnya itu banyak menuntut, ya. Atau kalau ngomong itu menasehati. Saya kasih salah satu teori memahami laki-laki ya, buat ibu-ibu. Ini kan zaman ibu-ibu. Para filosof menyebutkan laki-laki itu seperti monyet, seperti kera. Apa maksudnya? Monyet itu kalau naik ke atas pohon, kemudian di ujung pohon itu ada angin kencang menghantam, dia akan bertahan di tengah pohon itu. Tidak akan jatuh itu ibu. Ya, begitu angin ribut ini berganti dengan angin sepoi-sepoi, lama-lama monyet ini ngantuk-ngantuk dan akhirnya jatuh. Sebagian besar istri lebih sering jadi angin ribut daripada angin sepoi-sepoi. Makanya nggak pernah suami mau mendengarkan nasihatnya. Susah banget sih mas, ikut kajian parenting apa susahnya sih? Kamu kan tinggal denger doang. Di Zoom itu ada aku kirim linknya. Ustadz Benri itu di Jakarta, Indonesia. Dengerin susah banget sih kamu. Itu ya Allah, aku udah kirim tuh videonya. Susah-susah di videonya dengerin. Cuma 2 menit. Nggak bakal mau, Bu. Nggak bakal mau. Karena suami itu nggak akan mau dengan suara angin ribut. Makanya kenapa Rasulullah terkesima dengan Khadijah. Karena Khadijah itu menjaga rumah nggak bising. Sampai malaikat Jibril bilang, sampaikan salam kami kepada Khadijah ya Rasulullah. Kelak dia akan masuk ke dalam surga, disiapkan istana khusus. Di dalamnya yang tenang dan tanpa bising, kata para ulama. Kenapa Khadijah dapat keistimewaan surga khusus? Karena dia menjaga di rumahnya itu nggak pernah bising. Nggak pernah bising. Ibu-ibu yang di rumahnya bising, jaga. Itu salah satu yang membuat orang tuh nggak nyaman. Karena bising itu bisa jadi dari kita. Jadi kalau kita tenang, senyum, dan bagian itu bisa dilakukan. Yang ketiga, kalau cuma kita doang gimana Ustadz? Yang lain nggak? Pertama, memperbaiki diri itu nggak pernah rugi. Saya doang perbaiki, kalau dia enggak gimana? Nggak akan pernah rugi. Karena kalaupun rumah itu terjadi apa-apa rumah tangga, Allah akan membuat kita tetap bahagia. Karena yang paling penting mau cerai atau tidak cerai, mau rumah tangga ini lanjut atau tidak, kita dicintai oleh Allah, itu aja. Jadi kalau ternyata rumah tangga ini harus berakhir ya sudah. Tapi kita meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, bisa jadi dengan kita meningkatkan kualitas diri kita, sholat kita makin kencang, menambal kesalahan atau kekurangan pasangan. Ibarat kata defisit keberkahan yang ada di pasangan ditambal karena kita surplus. Misalnya gini ya, ibu-ibu sholatnya kencang nih, tahajudnya kencang, duha kencang, apa aja ibu sholat ya. Sampai ada jenazah lewat ibu sholatin lah, pokoknya ya hari-hari ibu pokoknya sholat gitu ya. Karena pengen sholat. Nah karena ibu sering sholat itu, insya Allah menambah keberkahan bagi diri ibu, bahkan luber. Lubernya inilah mudah-mudahan menutupi kebobrokan dari pasangan kita yang membuat dia lambat laun pun akan menjaga lebih baik. Yang kedua, pasangan kita yang buruk, yang tidak bisa kita ajak dalam kebaikan, bisa jadi sebenarnya dia bukan yang nggak mau, tapi dia punya hambatan secara psikologis. Dalam konsepnya ada di antara pasangan kita yang mengalami utang pengasuhan, yang bisa jadi membuat dia berat untuk menjadi lebih baik. Salah satu tugas kita adalah
menjadi penolong dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin atau mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Apa maksudnya? Kalau pasangan kita itu suka meluat ulah, berbuat masalah, sejatinya memang dia biang keroknya, tapi dia harus kita posisikan juga, kita bantu. Suami saya kasar Pak Ustadz, suami saya suka mukul. Betul, zolim suami ibu. Tapi Allah mengatakan suami istri itu tolong menolong. Bahkan Rasul katakan unsur akhoka zolimun au mazlum. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Ternyata Rasul memberi isyarat kalau orang berbuat zolim kita tolong. Cara nolong gimana? Hentikan kezolimannya. Bagaimana Pak Ustadz hentikan zolim? Orang dia mukul saya. Orang yang suka mukul kasar bisa jadi karena di masa kecilnya nggak dapat kasih sayang yang cukup. Bisa jadi dia dari ibunya nggak pernah diasuh, dipeluk. Ada penyakit psikis yang dialami sebagian orang saat dewasa namanya skin hunger. Skin hunger adalah gejala di mana masa kecil seorang itu nggak pernah dapat sentuhan, nggak pernah dipeluk, dicium, sehingga di saat dewasa dia menjadi pribadi yang kalau istilah anak-anak Jakarta juniper, julid, nyinyir, baper. Nah itu yang kayak gitu. Tatapan matanya kayak tatapan debt collector sedang menagih keterlambatan utang pinjaman online. Matanya itu tak sangar gitu ya. Dan kita serem gitu ya. Orang seperti ini satu sisi kita dia anggap pelaku yang zolim, tapi sisi lain itu korban sebenarnya. Korban dari pola asuhnya. Sehingga kalau kita memahami korban kita kasihan. Kasihannya apa? Dia ini nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga dia tumbuh jadi anak yang liar, yang kasar. Ketika kita menikah, kita seolah-olah ditunjuk oleh Allah. Hai fulanah, wahai istri, selama ini engkau berdoa, semoga engkau dapat pasangan. Kirimkanlah malaikat yang akan menolongmu. Dalam hal ini, ya, aku berikan engkau ujian untuk membuat engkau mendapatkan kemuliaan. Bisa jadi engkaulah malaikat itu. Jadi maksudnya kita bukanlah malaikat itu yang datang Allah, jadi jangan kita malaikat itu yang akan membantu pasangan kita menjadi lebih baik. Kitalah yang akan menolong rumah tangganya. Salah satunya kita bantu dia, kita bayar utang pengasuhan diperoleh di masa kecilnya. Anggaplah anak kita bertambah satu, ada anak kandung, ada anak mertua. Nah itu. Jadi kita mengasuh anak kandung, anak mertua. Ya kalau dianggap repot, capek ya. Karena surga itu memang susah. Karena hadiah ya, tapi kita insya Allah bisa melaluinya dan mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Ini kita ada 2 pertanyaan lagi Ustadz ya. Oh, ya. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ingin bertanya, apakah benar-benar tidak boleh menasehati anak dengan nada agak tinggi, perihal menyuruh anak sholat hingga mau tiba waktu sholat berikutnya? Iya. Dalam Islam itu ada hal yang harus kita pahami untuk membuat anak mau sholat itu mau kita dia suka atau bisa. Kalau sekadar bisa, maka yang kita lakukan kepada anak itu mudah. Tapi yang kita ingin anak suka, karena suka itu membuat dia tanpa kita pun dia terlatih untuk sholat. Selama ini salah satu yang dibangun ortu itu bisa. Sehingga anak tidak punya kesadaran dalam diri. Salah satunya anak-anak dibentak, disuruh. Dalam hal ini ada hal yang harus kita pahami. Tadi kan di ujung pembacaan Quran tuh ada yang disebut waqdud min sautik ya, rendahkan suaramu fa innal ankara sauti la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Seburuk-buruk suara keledai ini kalau kita baca tafsir para ulama, kenapa suara keledai itu disebut seburuk-buruk suara? Karena suara keledai itu kalau ngomong tuh melengking. Suara keledai itu teriak, kamu! Ya kira-kira keledai itulah. Jadi tanpa sadar ibu yang teriak-teriak jadi keledai gitu. Untung anaknya nggak tahu ayat ini, kok dia bilang ih ada keledai masuk nih kan gitu ya. Jadi jangan sampai ibu yang berteriak ini, itu pertama. Yang kedua, ibu yang berteriak ini menghilangkan suasana surga jadi suasana neraka. Karena teriakan yang meninggi kepada anak dalam Quran adalah ciri rumah surga, jadi baitinari. Quran ketika menyebut rumah neraka disebutkan dalam surat Fatir ayat 37. Surat ke-35 ayat 37 Allah berfirman, hum yastarihuna fiha
fiha. Mereka penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Maka siapa yang suka teriak-teriak di dalam rumah sampai suara meninggi, jangan-jangan penduduk neraka lagi mampir. Kan kita nggak mau. Yang ketiga, teriakan-teriakan ini secara konsep ilmu neuroscience merusak otak. Siapa yang desibel suaranya meninggi kepada anak, satu, bagi anak di bawah umur 5 tahun akan merusak satu kali teriakan 10.000 sel otak anak. Anak-anak memiliki 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak pendukung. Totalnya 1 triliun. Kalau satu hari ibu teriak satu kali, 10.000 koslet. Saya pernah belajar di Malaysia, di University Putra Malaysia, jurusan Family Ekologi. Profesor Rumaya Johari tinggal di Selangor. Dan salah satu yang saya menarik dari paparan beliau juga mengutip riset-riset tentang kenapa teriakan itu merusak. Salah satunya adalah teriakan itu akan membuat yang namanya ya sel-sel otak itu rusak. Ya, diantaranya nanti anak-anak yang suka diteriakin short term memorinya rusak. Jadi kalau ibu dapati ada anak yang dikasih handphone nih, handphone mama, baru 5 menit dia tanya, handphone mama mana? Tahu, aku lupa. Loh kan baru saja sama kamu. Mana sih naruhnya? Enggak tahu. Ya Allah kan tadi sama kamu. Anak yang short term memorinya rusak karena sering diteriakin. Periksa kalau anak kita ya sudah sering lupa, itu karena sering teriakin. Yang kedua, teriakan itu akan menebalkan batang otak. Ini batang otak nih Bu. Batang otak itu otak reptil, otak refleks. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, copot. Itu batang otak. Ibu lagi nyetir tiba-tiba lewat namanya kendaraan, ibu mendadak rem, itu batang otak, dan itu cara Allah memberikan kecerdasan bertahan kita supaya tidak mudah diserang. Tapi kalau terlalu tebal batang otak itu membuat setiap anak itu akan respon otak reptil, nggak suka jebret, hanya karena kode begini atau jari tengah langsung bacok orang. Tahu kenapa? Karena sering diteriakin. Pertanyaannya, mau sering teriak? Enggak kan? Berarti pertanyaannya untuk sholat gimana Ustadz? Sholat itu ibadah hardware. Anak akan sholat kalau softwarenya sudah diinstal. Makanya 0-7 itu menginstal software, 7-10 mengaktifkan program hardware, 10-nya merutinkan. Jadi 7-10 itu latihan aktifnya hardware. Software dari sholat itu namanya syukur. Orang tua menyuruh sholat tapi nggak menginstal rasa syukur susah. Karena Rasulullah SAW ketika rajin sholat sampai kakinya bengkak-bengkak padahal dijamin masuk surga. Berkatalah Aisyah, wahai Rasulullah engkau sudah jamin surga, kenapa masih sholat juga? Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakuro. Memangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Jadi yang paling penting itu adalah jadilah hamba yang bersyukur. Makanya anak-anak gak bisa punya gairah sholat kalau gak punya rasa syukur. Kenapa gak punya rasa syukur? Karena gak dikenalin betapa indahnya hidup di masa kecil itu. Contohnya kalau ibu sering-sering nyebut Allah kalau lagi marah doang, dia gak akan bersyukur sama Allah. Karena dia taunya Allah itu maha galak. Karena ibu-ibu kalau ngomong nyebut Allah kalau lagi marah, ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, ya Allah, abang, Masya Allah. Tuh anak taunya kalau Allah disebut, pasti ada sapu yang melayang, piring terbang, ya benda perawatan, waduh bahaya. Kalau Allah disebut, habis hidupku. Tapi coba gini lagi, kita dapat hadiah. Ada es krim, makasih bunda, bukan dari bunda, dari Allah. Diberi lewat bunda. Setiap rasa syukur dikenalkan Allah. Kebaikan-kebaikan diinstal dari kecil. Nanti umur 7 tahun tinggal bilang makasih sama Allah, mau nggak? Iya dong, Allah kan baik. Lama-lama sholatnya juga semangat. Maka reparenting aja. Perbaiki yang 0-7-nya kan udah lewat. Berarti sekarang install lagi rasa syukurnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih berkaitan dengan anak nih Ustadz. Iya, silakan. Izin bertanya ya Ustadz, kalau anak laki-laki suka memukul padahal kasih sayang diberikan sudah cukup, itu apakah ada faktor lain sebagai penyebabnya? Umur berapa? Oke, Ibu Dina ini umur berapa ya anaknya ya? Ya. Ustadz, umur 10 tahun Ustadz. Baik, pertama satu hal yang harus kita pahami, cara seorang laki-laki mengungkapkan perasaan itu lebih banyak nonverbal
karena miskinnya kosakata dan kosarasa. Literasi adalah salah satu membuat ekspresi bahasa seseorang itu lebih kaya. Sehingga kalau ada orang yang jadi emosi itu seperti aliran air yang nggak bisa dicegah. Kalau verbalnya tertutup karena nggak biasa bicara, maka bahasa tubuhnya muncul. Sehingga kalau kita lihat orang laki suka mukul dan sebagainya, kita periksa selama ini kosakata kosarasanya gimana. Salah satu cara membuat dia itu bisa lebih ekspresif itu salah satunya sering-sering melakukan diskusi, tanya perasaan adik, abang gimana? Abang hari ini bahagia atau tidak? Abang kecewa ya? Biarkan dia bercerita. Kalau dia nggak bisa, makanya waspadalah dengan anak yang kesannya pendiam, introvert. Tapi kalau udah marah dibanting semua karena sebenarnya emosinya tetap ada walaupun lisannya tertutup. Tugas ortu memfasilitasi supaya anak lancar untuk bercerita. Salah satunya adalah bagaimana membuat supaya dia merasa dicintai. Cara pertama apa? Satu, ajak dia untuk jalan berdua. Umur 10 tahun bukan eranya ibu, eranya ayah. Ini bukan lagi eranya ibu lagi. Kalau anak umur ini ibu terus bahaya. Dia nggak tahu bagaimana jadi laki-laki yang mengendalikan emosinya. Maka sarannya ayahnya mengajak safar berdua. Yona keliling yuk ke Malaysia atau pulang ke Indonesia yuk. Atau kita liburan seminggu saja sama ayahnya. Ayahnya mengotor diri, melatih berjalan-jalan juga melatih. Kedua, periksa hubungan ibu sama anak, sama bapaknya. Karena emosi yang tertahan itu juga karena dia menangkap hubungan yang tidak baik antara ibu dan bapaknya. Wallahualam bishawab, izin karena sini sudah waktu azan zuhur, maka mungkin tidak sampai kajian kita cukup pertanyaan sampai sini saja. Aku luqala zafastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah berakhir sudah kajian kita pada hari ini. Kami dari pihak pengurus Majelis Taklim Az-Zahra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Bendri Jaisyurrahman beserta tim Ustadz yang telah membantu kelancaran kajian hari ini. Juga kepada seluruh akhwat yang telah bergabung mengikuti kajian, serta kami memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya terdapat kekurangan dan kesalahan. Sebagai penutup, Ustadz boleh membacakan doa penutup, Ustadz? Baik ibu-ibu, dimuliakan Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana wa barik li ahlina wa barik li azwajina wa barik li auladina wa barik li qaryatina wa barik li biladina wajma'na fil jannah warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.